gue pengen ngasih tahu nih, kalau lo pengen bikin podcast, gue saranin lo buat pakai Anchor. Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast. Mau rekam, hosting, hingga distribusi, semua bisa di Anchor. Dan yang paling penting nih, semuanya itu 100% gratis. Langsung aja buka anchor.fm/start. Sekali lagi di anchor.fm/start. Oke, lanjut. Halo, selamat datang di podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram, episode ke-75. Apa kabar semuanya? Balik lagi, kita monolog lagi. It's been a great week. Kalian gimana sih minggu-minggu kalian ini? Gue seneng banget loh. Seminggu 2 minggu ke belakang ya, gue bisa collab sama podcaster yang seru banget lah pastinya ya. Dan nampil di podcast orang tuh gue masih gimana gitu, masih rada awkward gitu. Kayak gue diwawancara buat sesuatu hal yang mungkin ini bukan ekspertisnya gue, tapi kenapa gue ditanyain ini ya gitu. Tapi seru sih, ketemu. Nggak ketemu juga sih, kita call, jadi kita ngobrol via Zoom, via Anchor gitu kan. Dan grup WhatsApp dan grup Discord itu membantu banget ya buat ketemu sesama podcaster di masa-masa kayak gini. Karena ya jujur sebelumnya gue selalu mikir collab podcast itu harus ketemu face to face, harus di mana gitu kan. Tapi dengan Zoom ini bisa juga ya. Kalau buat kayak podcaster pemula kayak kita nih, nggak lewat Zoom gitu udah bagus loh kualitas suaranya menurut gue ya gitu. Terus tau nggak yang bikin gue seneng lagi ya, kemarin tuh di Twitter ada mention ke gue dari @erliani, shout out ke @erliani nih, yang bilang dia akan menjadikan materi podcast gue sebagai sharing session di kantor gitu. Dan jadi ini gue bacain tweetnya. Jadi besok Senin, artinya kemarin, ada sharing session nih di kantor tentang WFH yang nyaris 2,5 bulan ini. Topik ini pernah dibahas di podcast Bosan di Jalan, soal no time boundaries, always online, feeling guilty ketika break time. Plus aku tambahin tips anti burnout dari Harvard Business Review. Thank you Mas Ramdisa. Ya, jadi dia referring ke episode 70 gue yang judulnya Work from Home Stress. Ya, yang intinya gue sebenarnya ngeluh tentang kerjaan WFH yang udah mulai absurd lah ya. Kayak udah mulai gak ada waktu dan lo jadi kerja sebenarnya lebih keras gitu, padahal lebih banyak, lebih panjang jamnya. Dan itu bakal dipakai materi buat sharing session di kantor kayak. Masya Allah, gue terharu banget loh. Ini ada, ternyata materi gue kepake gitu. Dan buat Erliani ya, semoga orang-orang kantornya nggak jadi down ya denger topik ini gitu kan. Atau setidaknya semoga atasan-atasan di kantor lo nggak jadi panik gitu kayak, oh anjir, karyawan kita udah mulai ngerti nih soal beginian, nggak bisa kita forsir buat kerja 24 jam lagi nih gitu kayak. Atau misalnya HRD-nya panik gitu kayak, aduh kayak. Dan kalau misalnya begitu jangan balikin ke gue ya. Gue nggak mau lo dibenci sama HRD terus di blacklist buat call kantor-kantor gitu. Oh jangan rekrut si Ramdisa ini loh, dia orangnya aktivis membela kebenaran para karyawan. Nanti kita nggak bisa take advantage of karyawan-karyawan kita yang resource itu loh, yang walaupun ya divisi kita sebenarnya udah human capital gitu. Jadi cerminan pencitraannya itu udah bagus gitu, menganggap karyawan kita itu sebagai capital, tapi sebenarnya tetap resource aja kan. Ya thank you ya Eriani udah jadiin itu sebagai topik. Gue merasa terharu loh. Terus ada episode yang sama Hendra tuh, itu cukup oke loh. Gue seneng banget, banyak yang respon. Kita kan ngomongin absurdnya HRD dan kayaknya memang banyak yang setuju aja ya dengan walaupun Hendra itu sebagai seorang HRD mau aja gue ceng-cengin gitu ya. Dan he's a good sport lah. Mungkin kalau nanti ada topik HRD lagi, gue sama Hendra collab lagi nggak ya? Gue sebenarnya banyak banget sih kegelisahan gue tentang HRD gitu. Jadi
Hendra ini bakal jadi sasaran empuk gue buat untuk untuk channel my anger terhadap HRD dan absurdnya kelakuan mereka gitu. Jadi Hendra sabar-sabar aja ya kalau lo nanti gue ajakin collab cuma buat gue misuh-misuh, buat gue keluh-keluhin. Terus ada apa lagi ya? Oh, gue ada beberapa tweet viral gue yang gue cukup seneng karena karena kalian ternyata tuh memang kalau hubungannya sama ngeluh-ngeluh soal kerjaan itu ternyata lumayan ya responsnya gitu. Dan itu berpengaruh terhadap jumlah apa ya? Jumlah pendengar podcast gue yang seminggu 2 minggu ini naik lumayan signifikan sehingga monetizing di Anchor-nya jadi langsung naik gitu. Gue senang banget, gue thank you ya buat kalian yang udah dengerin ya 4-5 episode terakhir dan masih dengerin juga sampai sini. Thank you banget. Setiap listening dari kalian ya, setiap view, setiap pokoknya setiap klik play dari kalian itu tuh nambah pundi-pundi keuangan gue. Jadi gue terima kasih banyak gitu. Oke. Ya udah deh, langsung aja ke topik hari ini. Oke, tau gak ya, bahasan hari ini sebenarnya masih seputaran WFH dan kerja dari rumah gitu. Cuma gue nggak mau terlalu ngeluh, nggak mau terlalu misuh-misuh. Nah, gue cuma pengen bahas apa aja yang terjadi cuma pas work from home, pas WFH doang gitu. Karena ya kita udah mau 3 bulan ya kerja dari rumah dan mulai terbentuklah habit-habit atau perilaku yang sebelumnya ketika lo di kantor nggak mungkin lo lakuin gitu. Tapi cuma gara-gara lo kerja di rumah maka ya mulailah adalah nih ke kegiatan-kegiatan yang ya intinya nggak mungkin lah lo lakuin di kantor gitu. Oke. Langsung aja nih ya. Yang pertama, sebenarnya gue mau bilang mandi itu opsional gitu. Cuma gue ada lah ya hari-hari di mana misalnya lo bangun udah telat dan lo mikir gue harus mandi gak sih? Gue cuma di rumah, gue gak kemana-mana gitu kan. Tapi karena ini kita work from home karena corona, maka gue bilang mandi itu wajib. Lo harus ya menjaga kebersihan diri lo gitu ya, walau ya gue tahu seberat itulah buat sebagian orang buat menjaga kebersihannya. Di gue sendiri sebenarnya sempat terlintas lah pikiran itu bahwa gue cuma di rumah aja ya, gue kayaknya nggak perlu mandi kayak gitu gue. Tapi gue selalu diingatkan gue bahwa ya lo nggak akan tahu lah gitu, walaupun lo cuma keluar rumah buat ngambil paket atau gimana lah, lo nggak tahu abang gojeknya terpapar apa atau gimana ya, lo harus pakai masker dan pastinya mandi. Jadi ya gue mencoba sih buat mandi rutin gitu ya. Setidaknya ya gue cukup sering diingetin sama istri gue buat mandi gitu. Dan lo ini nggak mungkin lah pas waktu lo kerja di kantor ya pasti pagi-pagi lo pasti mandi lah gitu, karena lo nggak mau bau lah di depan kolega lo ya. Tapi walaupun mandi itu sekarang masih wajib karena corona, ganti baju opsional dong ya kan. Lo nggak perlu pakai kemeja, pakai celana panjang gitu kan, itu opsional. Jadi lo nggak butuh mikirin mau pakai apa hari ini gitu ya kan. Kaos lo yang sama-sama itu aja beserta sarung itu udah cukup gak sih? Ya kan? Karena ya kemungkinan besar konkol pun nggak pakai video, jadi lo bebas mau pakai apapun yang lo mau gitu. Buat gua kaos dan sarungan itu udah my go to lah hampir tiap hari. Karena kan gua mau ngapain lagi gitu, kayak gua kemeja gua tuh udah nganggur 3 bulan di lemari, nggak pernah dicuci, nggak pernah dipakai, nganggur aja di lemari tuh kayak biasa tiap hari gua pakai, terus mereka ngerasa dianggurin gitu. Terus waktu commute lu udah pasti udah nggak ada ya, karena lu udah nggak bepergian ke kantor, udah nggak naik busway nyetir ke kantor segala macam. Jadi waktu commute lu paling dari tempat tidur ke meja makan atau dari tempat tidur ke ruang kerja. Itu pun kalau lu punya ruang kerja gitu. Kalau misalnya lu kos-kosan, ya lu nggak commute lah, lu di tempat tidur aja kan, masih di kasur aja. Itu nggak ada waktu commute time ya sama sekali gitu.
Terus lu lu pikir lu banyak waktu luang ya karena work from home, atau setidaknya orang berpikir lu punya waktu luang gitu. Dan ini kan yang jadi masalah di episode-episode sebelumnya ya, orang jadi ngasih banyak kerjaan buat mastiin lo kerja gitu. Padahal ya kita kerja kok. Ya kita walaupun di rumah gitu, kita nggak seharian 24 jam Netflix kok. Kita memang ya gimana bisa kayak ini kerjaan makin banyak gitu. Dan aduh ini lucu banget. Eh, Nambah kerjaan dengan asumsi gitu, lu nggak ada kerjaan kan ya, lu di rumah-rumah ini kan ya, di rumah juga kerja kali kayak. eh dan ini mungkin kelihatan ketika lu online di beberapa sosmed yang bisa kelihatan lu online atau enggak gitu ya. Kayak di LinkedIn itu kan pasti kelihatan lu online, Facebook, WhatsApp juga kalau lu nyalain online-nya kan kelihatan gitu ya. Dan itu entah kenapa membuat orang itu jadi gatel pengen menghubungi lu buat ngasih kerjaan gitu. Kayak lu online kan, yaudah nih ada kerjaan nih, lu mau nggak? Apalagi kalau online-nya di Facebook gitu ya kan, orang gitu, oh lu cuma online di Facebook kan berarti nggak ada kerjaannya, yaudahlah lu bantuin gua mau nggak gitu. Kayak, itu nggak gitu-gitu juga kali sebenarnya kan. Lu tau nggak, gue 3 bulan di rumah ini kayaknya gue udah lupa cara ngomong sama orang gitu kan. Gue jadi banyak diemnya gitu kalau lagi konkol. Gue udah nggak tahu mau kontribusi apa lagi ke percakapan ini kan. Tim gue kan pernah bukber online ya gitu, dan kita bukber via Zoom 2 jam 3 jam gitu. Nggak 3 jam juga sih ya, 2 jam lah ada gitu. Dan gue sih diem aja gitu. Gue nggak tahu mau ngomong apa, gue udah nggak tahu mau update apa gitu, saking udah lamanya nggak bertemu manusia lain ini gitu. Kayak gue nggak tahu sumpah gitu. Dan nggak tahu ya kalau kalian, buat kalian para ekstrovert yang terjebak di rumah ini, sebenarnya kalian masih bisa gitu ngomong sama orang, bukan harusnya kalian udah terbiasa nggak ngomong sama orang gitu. Atau kalian justru memaksakan konkol sama banyak orang gitu biar lo tetap waras gitu. Belum lagi kalau misalnya lagi meeting ya, lagi meeting gitu. Dan kalau misalnya lo lagi pasif, lagi cuma dengerin aja, oke lah ya. Tapi bayangin lo lagi ngejelasin sesuatu, terus tiba-tiba ada paket datang gitu, dan lo harus ngambil paket gitu karena ini meeting baru mulai dan masih ada 1 jam meeting lagi. Nggak mungkin dong si abang kurirnya nungguin sejam di luar gitu kan. Dia udah teriak-teriak paket, udah ngebel gitu kan. Dan lo harus permisi gitu sama sama rekan kerja lo ya, izin bentar ya, ini ada paket gitu kan. Atau gimana? Adakah cara yang elegan buat biar orang tuh nggak tahu lo harus ngambil paket gitu, kayak terutama kalau lu lagi harus ngomong ya, lagi harus ngejelasin. Kalau misalnya lu lagi dengerin ya di mute aja, itu kan gampang lah. Lu mute, terus lu bawa lah laptop lu ke depan, lu ambil paketnya, selesai gitu kan. Tapi ini nih kalau lagi jelasin gini nih, kadang suka nggak tahu kayak gimana. Gue pernah nyobain lagi konkol, lagi ngomong nih, gue lagi ngomong jadi nggak bisa gue mute. Terus ada paket, laptopnya gue bawa ke depan. Gue ngambil paketnya, tapi si abang kurirnya ini nanya-nanya juga gitu, kayak ini dengan orang ini nganterin paket dari ini, tolong tanda tangannya, tolong ininya gitu kayak. Dan gue harus ngejawab abangnya gitu kan. Jadi gue coba ini goblok tau gak, gue coba ngejawab abang kurirnya sesingkat mungkin. Jadi iya atau enggak, iya enggak aja. Jadi di sela-sela gue ngejelasin, gue mute cuma buat bilang iya, terus gue unmute lagi gitu. Jadi harusnya sih rekan-rekan kerja gue nggak ngeh ya kalau gue lagi ngambil paket gitu. Mungkin gue lagi jelasin gitu, misalnya oh ya kita lagi ngomongin apa ya, misalnya KPI bla bla bla, jadi ya gitu ya, jadi KPI-nya begini, terus gue jeda dikit, gue langsung mute, terus ya bang gitu, terus unmute lagi. Oke, lanjut nih ke topik berikutnya ya, terus mute lagi. Oh enggak bang. Kayak gitu aja, kayak orang aneh gitu. Kayak semoga nggak ada yang ngeh kalau misalnya gue tiba-tiba hilang 1 detik 2 detik itu gue ngambil paket ya. Terus itu paket itu masih satu hal ya. Gimana kalau misalnya lo harus ke toilet gitu,
harus ke WC. Dan ini tipenya nggak bisa lu tahan gitu. Lagi-lagi, kalau lu cuma dengerin, oke, lu mute, lu ke WC ya gampang lah. Lu bawa laptop, bawa HP, gitu lu pegangin aja gitu. Terutama kalau lu call-nya bisa lewat HP ya pasti lu bawa aja lah HP-nya kan. Lu terus sambil dengerin sambil di WC, aman. Tapi ini nih kalau lu lagi jelasin gitu. Dan sebenarnya itu bukan hal baru ya. Kayak lu pasti pernah lah kalau di kantor harus presentasi gitu di depan orang dan lu ngerasa lu harus ke toilet gitu, lu kebelet gitu. Dan lu sebenarnya udah punya triknya lah buat menahan itu kan. Jadi biar lu nggak harus izin keluar ruang meeting gitu. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang karena lu kerja di rumah, badan lu nggak mau koordinasi gitu kayak, lu kan udah di rumah, jadi lu kalau kebelet ya kebelet aja gitu. Lu hajar aja ke WC gitu. Dan dia udah gue bilang ini gue lagi meeting nih, gue ditunggu setengah jam mau nggak bisa bro, nggak bisa, udah keluarin aja gitu, keluarin aja. Dia nggak mau kompromi gitu. dan jadi lu harus mulai ya gitu, sama persisnya dengan ketika lu harus keluar ngambil paket, lu harus nge-mute di waktu yang tepat gitu dan mengkoordinasikan antara lu ya mau ke WC dan mau nge-mute itu ternyata lebih susah gitu. Karena kalau paket ya masih bisa lah, cuma iya gitu. Cuma kayak misalnya lu harus kencing gitu ya kan dan lu lagi di WC lagi kencing gitu, nggak mungkin lo jelasin sampai lo bunyi suara kencing lo lagi di toilet gitu kan. Itu pasti kedengeran banget gitu. Jadi gimana caranya lo nge-mute terus kencing, terus lo tahan lagi kencingnya, lo unmute terus gitu gimana. Itu logistiknya susah banget ya. Dan jujur gue sebenarnya gak tahu caranya bakal gimana gitu. Gue gimana gitu. Dan pastinya karena udah 3 bulan ya, gue 3 bulan gue udah cukup tahu sih cara kerja call gini ya, mau Zoom atau Google Meet, Hangout segala macam gitu. Pertama-tama yang gue lakukan pastinya gue nge-mute mikrofon dan video itu, karena itu pasti bahkan sebelum gue join gue udah pasti itu mati semua. Karena ya entah kenapa masih ada sampai sekarang orang yang lupa matiin videonya gitu dan cuek aja gitu, gue nggak tahu. Karena di saat yang lain nggak pakai video, terus nih orang pakai video sendiri gitu, entah dia nge atau enggak gitu, gue nggak tahu. Belum lagi yang nggak buat nge-mute mikrofonnya gitu, sehingga ketika bukan giliran dia ngomong, ya suara-suara dia tuh masih kedengaran, suara-suara backgroundnya gitu ya. Misalnya kalau rumahnya deket ada yang lagi renovasi rumah, tiba-tiba ada satu orang lagi jelasin, terus dari mikrofon lain tuh ada aja bunyi tak getak lah. Ini ngapain sih? Terus tiba-tiba ada bunyi-bunyi lain lah gitu kan, kayak please mute your microphone gitu. Karena istilahnya harusnya lu bisa triple check it lah gitu sebelum mulai ya, mau setelat apapun gitu. Dan lu tau nggak ya, dan ini cuma kejadian pas WFH doang sih. Jam kerja lo adalah waktu lo ketika bangun. Udah itu aja sih. Karena gue udah kayaknya gue memang harus berdamai sama itu ya. Karena apalagi ketika puasa dan gue bangun sahur, jadi gue bangun lebih awal lah. Itu tuh gue refleks udah ngecek email. Sahur tuh sambil ngecek email, sambil ngecek ini itu gitu, ngecek Slack. Karena ada aja gitu, gue bangun itu, padahal gue tidur nggak cepet-cepet amat gitu, masih jam 11, jam 12, masih jam 1 pagi tuh masih ada yang nge-Slack, masih ada yang email, dan jadi gue ngerasa harus bangun gitu. Dan ya ini nyambung lagi sih ke topik yang sebelumnya, tapi ya gitulah, mau gimana. Gue seneng sih udah mulai banyak yang ngomongin ini. Gue lihat ada beberapa podcast yang udah ngomongin ini, bahkan ada sampai YouTube yang ngomongin ini juga. Gue suka ada satu web series nih, judulnya tuh kelas online, bukan kelas online, curhat online. Itu yang mainin tuh artis-artis ya lu lumayan cukup tau lah, kayak siapa sih, Fachri Albar gitu kan, terus Gading Marten, terus yang ceweknya tuh si siapa sih, Acha Septriasa, terus yang hostnya Tonight Show juga main, siapa sih itu, terus ada yang dulunya GAC ya kalau nggak salah ya, dia GAC sih,
cantikannya ya, atau Abigail ya, pokoknya ya salah satunya itulah. Dia main juga di situ, terus ada beberapa orang lagi lah. Itu seru tuh, kayak kalau misalnya lu, jadi formatnya itu dia kayak konkol, tiap episode itu ada konkol aja gitu, orang-orang curhat sama HRD-nya. Dan menurut gue lucu sih, karena ada HRD yang mau nerima curhatan karyawan ya gitu. Gitu ya. Insting pertama gue tuh gitu, kayak emang kalau gue sekarang nge-call orang HRD gue, memang dia mau dengerin gitu kalau kesah gue gitu kan. Tapi selain itu ya cukup lucu sih, cukup menghibur, gue suka sih. Jadi lo kalau misalnya belum nonton, lo check out aja lah ke YouTube, cari aja curhat online nya, ada dong Gading Marten atau apa gitu ya. Yang bikin Gading sih setahu gue, atau bukan, sutradaranya bukan, tapi ada Gadingnya lah pokoknya. Gue nggak hafal. Oke. Yaudah lah, itu aja dari gue. Thank you buat yang udah dengerin. Gue nggak tahu Lebaran bakal kayak gimana gue upload episodenya. Hopefully gue bisa ngobrol-ngobrol lagi sama beberapa orang buat episode baru. But in the meantime, ya diselingi dengan beberapa monolog pun nggak masalah kan ya. Oke. Thank you buat yang udah dengerin. Selalu follow gue di Twitter @ramdisa, atau email gue di podcastbosandijalan@gmail.com buat kirim-kirim cerita atau DM atau apapun. Dan well, I'll check upon you next time. Okay, I'll see you on the next one. Bye-bye. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gua mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gua di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gua nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @cravingfor.id. Sekali lagi di @cravingfor.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.